Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala ma'rifatan illa ma'alhamtana innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan perkuliahan dalam pokok bahasan metode pembelajaran dalam Al-Quran dan instrumen pengajaran dalam Al-Quran. Baik, pemakalah telah menyampaikan materinya dan telah didiskusikan oleh para peserta, oleh para audien. Dalam kesempatan ini Bapak sekedar mengingatkan dan menambahkan sedikit tentang dua pokok bahasan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama tentang metode pembelajaran dalam Al-Quran. Metode ini kalau dalam bahasa kita sama dengan cara, teknik ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan at-tariqah ya. Sama saja ya, at-tariqah ya. Ki Haji Sukri Zarkasi mengatakan al-maddah muhim walakin at-tariqah aham ya. Materi itu penting, tetapi tariqah, metode lebih penting dari materi. At-tariqatu muhim walakin al-mudaris ahammu minat tariqah. Tariqah, metode itu penting, tetapi guru atau mudaris lebih penting daripada tariqah. Waruhul mudaris ahammu minal mudaris. Dan jiwa guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Jadi dalam sebuah proses pembelajaran, materi itu adalah satu hal yang sangat penting, satu hal yang urgen, karena kalau tidak ada materi apa yang mau disampaikan ya. Tetapi metode itu lebih penting daripada materi. Artinya sebuah materi itu tidak akan tersampaikan kepada para peserta didik kalau tidak menggunakan metode yang tepat ya. Jadi guru perlu mempertimbangkan dalam menyampaikan sebuah tema pokok bahasan pembelajaran kepada peserta didik, materi ini tepatnya kira-kira menggunakan metode apa ya. Maka itulah perlunya rancangan materi pembelajaran atau RPP. Sebelum guru masuk ke dalam kelas menyampaikan sebuah materi, guru itu harus membuat desain rancangan pembelajarannya ya. Di dalam RPP itu termasuklah salah satu item yang dituangkan adalah metode yang akan digunakan oleh guru tersebut dalam menyampaikan materi. Nah, metode itu penting, tetapi guru lebih penting dari metode ya. Karena metodenya baik, bagus, kalau tidak ada gurunya siapa yang menyampaikan? Jadi materi itu penting, tetapi metode lebih penting dari materi. Metode itu penting, tetapi guru lebih penting dari metode. Guru itu penting, tetapi ruh atau jiwa daripada guru itu lebih penting dari guru itu sendiri.
Artinya apa? Seorang guru mengajar kalau jiwanya tidak fokus dalam mengajar, tidak konsentrasi, maka itu siswa tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi semangat atau ruh dari jiwa guru itu sangat penting ya. Jadi diharapkan guru dalam mengajar itu mengerahkan segenap jiwa dan raganya untuk membimbing para anak didik, para peserta didik menuju kedewasaannya. Jadi dalam kesempatan ini juga Bapak ingin menyampaikan kepada Anda sebagai calon guru ini, guru ada 3 pokok yang harus dikuasai ya, supaya guru itu mengajarnya enak, menyenangkan, tidak ada kendala. Ada 3 hal yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama, guru harus menguasai materi yang akan diajarkan ya, harus dikuasai penuh itu materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Karena sejauh manapun penguasaan guru itu pasti tidak semuanya dapat diserap oleh anak didik. Apalagi kalau jiwa gurunya tidak begitu menguasai materinya, seberapa persen saja yang didapat oleh peserta didik. Jadi kita sebagai guru harus menguasai materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, guru harus menguasai kelas ya. Guru jangan memulai suatu proses pembelajaran kalau kelasnya belum dalam keadaan kondusif. Kondusifkan dulu kelasnya, baru memulai pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga yang tak kalah penting yaitu metode. Guru harus menguasai metode, teknik dan cara menyampaikan materi itu. Nah, ini 3 hal penting yang harus dikuasai baik oleh guru maupun calon guru. Itu penguasaan materi, penguasaan kelas, dan penguasaan metode. Apabila 3 hal itu dapat dikuasai dengan baik, maka proses pembelajaran akan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala-kendala. Maka oleh karena itu guru tidak boleh berhenti belajar ya. Guru itu harus selalu belajar. Sebelum mengajar di depan kelas, guru itu harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan proses pembelajaran, baik RPP-nya, medianya, alatnya, dan sebagainya. Setelah selesai mengajar, guru itu juga harus mengevaluasi, artinya mempelajari kembali apakah materi yang disampaikan itu telah tersampaikan dengan baik, telah dapat diserap oleh peserta didik dengan baik atau belum. Itulah pentingnya evaluasi penilaian akhir dalam suatu proses pembelajaran. Itu di kegiatan penutup ya. Di kegiatan penutup itu salah satu yang dilakukan oleh guru adalah melakukan evaluasi atau penilaian, artinya untuk mengukur. Atau ini kaitannya dengan kelompok 11 tadi ya, sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan siswa dalam penguasaan materi yang baru saja disampaikan ya. Para mahasiswa yang berbahagia, baik dalam kelompok 10 ini ada banyak metode di dalam Al-Quran ya. Ada banyak metode yang dalam Al-Quran, diantaranya ada metode yang paling tua, yang paling konvensional, itu adalah metode ceramah ya. Metode ceramah ini efektif digunakan dalam mengajar siswa dalam jumlah yang banyak dan dia tidak banyak memerlukan media ya. Cukup suara saja,
sudah cukup. Dan metode ceramah ini akan terbawa dalam berbagai metode-metode yang lain. Karena metode-metode lain tidak akan bisa berdiri sendiri, pasti ada di dalamnya ceramah, pasti ada di dalamnya penyampaian oleh guru yang bersangkutan. Nah, dalam surah An-Nahl itu Allah menyampaikan 3 metode. Sebenarnya ini metode dakwah ya, tapi lebih kuranglah dalam pendidikan. Kita ini dalam pendidikan juga mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Tujuan akhirnya juga adalah untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu juga tujuannya adalah mengajak orang kepada kebaikan. Nah, dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Ya. Ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya. Hikmah ini adalah kata-kata yang singkat kalimatnya, maknanya sangat luas dan mendalam. Karena itu adalah salah satu keunggulan bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an itu singkat katanya tapi maknanya luas. Jadi hikmah di sini menurut Profesor Buya Hamka, hikmah itu artinya bijaksana. Nah, jadi guru dalam mengajar anak didiknya itu yang banyak ragam macamnya, yang berbeda latar belakang, bahasa, budaya, kemampuan, karakter, lingkungan, faktor ekonomi dan sebagainya. Guru itu harus bijaksana dalam mengajar anak didiknya. Jangan sampai bijak sini ya. Nah, jadi guru harus memiliki wawasan yang luas dalam mengajar anak didiknya dan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik di dalam kelas. Nah, ya. Jadi harus bijaksana. Ini adalah metode pengajaran bijaksana. Nah, kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Ya. Mengajar yang baik, yang menyentuh hati dengan perasaan, dengan pendekatan emosional. Ya. Jangan dengan amarah dan kasar ya. Perlakukanlah siswa itu sebagai manusia, artinya dengan pendekatan pendidikan yang humanis, yang memanusiakan manusia ya. Jangan dianggap siswa itu sebagai keranjang sampah yang tidak tahu apa-apa. Siswa itu punya jiwa, punya perasaan, punya qalbu dan sebagainya. Jadi dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan metode jidal atau metode debat. Nah, metode debat ini lebih banyak digunakan di perguruan tinggi ya. Kalau di tingkat dasar SD itu belum terlalu. Tingkat SMP sudah mulai, SMA juga mulai, perguruan tinggi lebih ya. Lebih banyak digunakan metode debat, metode diskusi ya. Tapi wajadilhum billati ahsan, berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Nah, ketika terjadi perdebatan harus berdasarkan argumentasi yang logik dan rasional, bukan berdasarkan pokoknya. Nah, itu tidak intelektual ya. Masyarakat akademik, kalangan intelektual harus berdebat itu berdasarkan dalil dan argumentasi. Dan ini dapat kita gunakan baik berdebat sesama kalangan akademik maupun juga jika terjadi perdebatan antara penganut agama, umpamanya antara Islam dan Kristen, umpamanya boleh saja berdebat ya. Tapi berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Itu ada 3 dalam surah An-Nahl itu, dan banyak lagi metode dalam Al-Quran. Yang sering juga digunakan dalam Al-Quran adalah metode ibrah, metode perbandingan ya. Allah mengkisahkan satu kisah, umpamanya di dalam Al-Quran itu ada 2 kisah yang secara garis besar, ada kisah yang baik, ada kisah yang tidak baik
Nah, itu sebagai ibrah bagi kita, ya. Ada kisah yang tidak baik seperti kisah Raja Namrud, kisah Fir'aun, kisah Qarun, kisah kaum Ad, kaum Samud, umat Nabi Lut dan sebagainya. Ada kisah teladan, kisah yang baik, ya, seperti kisah Nabi Ibrahim, ya, kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kisah Maryam, kisah dan banyak lagi kisah yang lain. Ibrah ini sebagai bahan iktibar bagi kita. Kalau dia contoh yang tidak baik diabadikan di dalam Al-Quran itu sebagai wanti-wanti bagi kita umat akhir zaman untuk tidak melakukan hal yang sama, supaya tidak terjadi apa yang terjadi kepada umat yang terdahulu. Tapi kalau itu contoh yang baik untuk kita jadikan teladan, ya, untuk kita contoh, untuk kita tiru. Ya. Dalam Al-Quran juga Allah mengemukakan metode umpamanya amsal, perumpamaan, seperti metode laba-laba membuat sarang itu, ya. Ini perumpamaan laba-laba membuat sarang, tapi anehnya sarangnya itu sendiri tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam bahaya, dari hujan, dari panas, dari angin. Dia tetap terkena walaupun dia berada di dalam sarangnya. Ini adalah perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Jadi orang yang bertuhan kepada selain Allah, taubahnya seperti laba-laba membuat sarang. Dia tidak akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang dia sembah. Jadi Tuhan yang dipertuhankan oleh umat manusia selain bertuhan kepada Allah yang Maha Esa, itu persis seperti contoh kasus laba-laba, ya. Dan banyak lagi metode di dalam Al-Quran yang dapat kita jadikan sebagai metode ketika menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Tapi kalau metode yang disampaikan oleh pemateri kelas 10 tadi seperti metode Baghdadiyah, metode tilawah dan sebagainya, itu sebenarnya bukan metode dalam mengajarkan pendidikan agama Islam, tapi itu metode dalam mengajarkan membaca Al-Quran, ya, walaupun itu tetap bagian dari pendidikan agama Islam. Nah, kalau dulu metode Baghdadiyah, kalau sekarang metode Iqra, ya, dan banyak ada lagi metode yang lainnya. Baik, barangkali itu dari kelompok 10. Kemudian dari kelompok 11, ini adalah merupakan instrumen. Instrumen itu sebuah alat ukur, ya. Untuk mengukur sesuatu itu, instrumen itu digunakan untuk mengukur sesuatu, ya. Jadi kalau kita dalam pendidikan, instrumen itu digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan siswa dalam mengikuti suatu proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, diperlukan instrumen. Dan bagi kita manusia juga Allah memberikan akal sebagai instrumen untuk menemukan satu kebenaran, ya, satu alat atau instrumen untuk menemukan satu kebenaran, untuk menakar mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Dalam kelompok 11 ini Allah menggambarkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim sebenarnya mencari Tuhan itu berdasarkan nalarnya pada awal mulanya, ya. Dia menemukan Allah melakukan pencarian terlebih dahulu. Ketika dia melihat bintang pada malam hari, dia mengaku ini Tuhanku. Bintang menghilang, oh saya tidak mau bertuhan kepada yang menghilang. Kemudian muncul bulan, oh ini Tuhanku, ini lebih besar. Bulan pun menghilang, dia berlepas diri lagi. Kemudian muncul matahari pada siang hari dan seterusnya. Akhirnya apa? Pada ujungnya, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada seseorang itu, maka orang itu tidak mendapatkan petunjuk. Jadi setelah Allah memberikan hidayah, memberikan bimbingan kepada Nabi Ibrahim, barulah Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk itu, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak umat manusia bertuhan kepada Allah, tapi anehnya memang pada umumnya demikian, para nabi-nabi itu selalu dipertentangkan dengan orang-orang dekatnya. Ya. Nabi Ibrahim mengajak bertuhan kepada Allah yang Maha Esa, tetapi ayahnya Azar tukang buat patung sesembahan umat manusia pada masa itu. Ya. Anaknya mengajak menyembah kepada Allah, tapi ayahnya tukang buat Tuhan. Mana hebat mana ayah dengan anak, ya. Hebat ayahnya, ayahnya bisa buat Tuhan. Selalu demikian, ya. Seperti Nabi Nuh diperhadapkan dengan istri dan anaknya, Nabi Lut diperhadapkan dengan istrinya, ya. Nabi Musa diperhadapkan dengan Fir'aun bapa angkatnya, Nabi Muhammad SAW diperhadapkan dengan pamannya Abu Lahab. Jadi Nabi dan Rasul itu selalu dapat tantangan dari orang-orang terdekatnya. Apa pesannya di sini? Pesannya bagi kita bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu pun seorang manusia sampai nabi sekalipun dapat mentransfer hidayah kepada orang lain. Ya. Kalau saja hidayah itu bisa diberikan, maka tentulah Nabi dan Rasul itu memberikan hidayah kepada orang-orang terdekatnya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW sangat menginginkan pamannya Abu Thalib itu supaya beriman, supaya mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi Allah tidak mengizinkan, sampai akhir hayatnya pun Abu Thalib itu paman yang sangat membela dakwah beliau, tapi tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat, sehingga beliau wafat dalam ketiadaan iman. Karena kata Allah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi tugas kita sebagai guru mengajak, menghimbau, memberikan bimbingan, memberikan nasihat, memberikan pengajaran. Kalau toh anak didik itu tetap saja degil, tidak mau patuh, tidak mau taat, tidak mau berubah, itu bukan urusan kita sebagai guru. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Demikian juga nanti seandainya Anda sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, punya anak degil, tidak bisa hati-hati, tidak mau patuh pada orang tua, ya berdoakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak punya kewenangan untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang itu. Kita hanya menghimbau, mengajak, memberikan nasihat, memberikan pandangan. Nah, itulah pesan yang dapat kita tangkap di balik teks ayat tersebut, ya. Baik, kemudian dalam surah Ar-Ra'd itu, Ar-Ra'd itu artinya petir, ya. Surah petir. Di situ ada kata istawa 'alal arsy. Nah, ini yang perlu dijelaskan, ya. Kata istawa 'alal arsy inilah yang akhir-akhir ini oleh ustadz-ustadz Wahabi Salafi yang sering menjadi perdebatan dengan kalangan aswajah Ahlussunnah wal Jamaah. Istawa 'ala arsy secara harfiah artinya bersemayam di atas ars, ya. Karena orang-orang Wahabi Salafi menerjemahkan secara letterlek, Allah duduk di atas ars. Allah duduk di atas singgasana ars, ya. Ini berbeda dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu menggunakan dua pendekatan, ya. Kalau ulama salaf melakukan tafwid, ya, dan ada juga takwil. Tafwid itu apa artinya? Menyerahkan sepenuhnya maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwil itu memalingkan maknanya dari makna
hakikatnya kepada makna lain yang ada relevansinya, yang ada kaitannya. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kata istawa itu Allah bukan duduk seperti duduknya manusia di atas aras, di atas kursi, bukan, tetapi adalah istawa ala rasy, itu artinya Allah berkuasa atas ars. Ya. Jadi ini perbedaan yang mencolok antara pemaknaan kata istawa ala rasy ini bagi kalangan Wahabi dan kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan dua pendekatan, bisa makna tafwid, bisa makna takwil. Kalau makna tafwid menyerahkan sepenuhnya, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makna takwil artinya adalah Allah bukan duduk bersemayam di atas ars, karena itu adalah sifat makhluk, ya. Allah itu terpelihara daripada sifat makhluk. Tetapi maknanya adalah istawa itu adalah Allah memiliki kekuasaan, ya. Allah berkuasa di atas. Jadi ini juga sebagai instrumen bagi kita untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, pencipta alam semesta ini. Dan dia meninggikan, menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa gantungan. Itu menggiring kita kepada satu pemikiran bahwa tidak mungkin alam semesta ini tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Yang menciptakan tentulah yang maha kuasa dan maha segala-galanya. Ayat terakhir adalah surah Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah tidak kamu perhatikan bagaimana unta diciptakan, ya? Kenapa Allah mengambil perumpamaan unta? Unta ini adalah satu hewan yang punya keunikan yang luar biasa, ya. Yang luar biasa tangguhnya, kuatnya, dijadikan sebagai alat transportasi. Unta ini satu hewan yang tahan tidak minum sampai 1 bulan. Dalam perjalanan, seandainya tidak menemukan air, dia punya cadangan air di tenggorokannya, di temboloknya itu punya cadangan. Dia bisa menyimpan air di situ, sehingga unta itu sampai 1 bulan tahan untuk tidak minum dan bisa melakukan perjalanan jauh. Dulu alat transportasi yang canggih adalah unta, ya. Orang Arab berdagang ke negeri Sam dan ke negeri Yaman itu menggunakan kendaraan unta sebagai kendaraan untuk mengangkut barang-barang mereka. Ya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan, ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana dipancangkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi bagaimana dihamparkan. Menurut Profesor Buya Hamka, ini ada keterkaitan antara ayat ini bahwa dulu orang Arab itu melakukan perjalanan kendaraannya unta, ya, kendaraannya unta, karena belum ada bis seperti zaman sekarang ini. Mereka itu berjalan pada malam hari karena siang hari panas. Apa panduan mereka berjalan pada masa itu? Berpandukan kepada bintang. Mereka berjalan, panduannya adalah bintang di malam hari. Kemudian ilal jibali kaifa nusibat, karena siang pada sangat panas di daerah tanah Arab dan sekitarnya, pada siang hari mereka itu beristirahat di lembah-lembah gunung, ya, sembari mengistirahatkan unta-unta mereka. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan. Bumi adalah tempat berdiamnya umat manusia dan berbagai makhluk-makhluk lainnya, ya. Memang menurut Al-Quran bumi itu dihamparkan, ya. Tapi menurut ilmu pengetahuan bumi itu katanya bulan. Allahu a'lam mana yang sebenarnya, ya. Dalam ayat lain Allah nyatakan
Alam najil ardo ahya'an wa kifata. Bukankah kami jadikan bumi itu terhampar untuk tempat orang yang hidup dan tempat orang yang mati. Karena bumi ini tidak hanya untuk orang yang hidup, tapi juga untuk orang yang mati. Orang yang hidup di atas bumi, orang yang sudah mati berada di dalam perut bumi. Jadi ayat-ayat yang dikemukakan dalam kelompok 11 ini adalah sebagai instrumen, sebagai alat ukur untuk menghantarkan kita memahami akan adanya Allah sebagai pencipta alam semesta yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat kekurangan. Barangkali ini sebagai tambahannya dalam kesempatan kali ini. Apa masih ada pertanyaan kira-kira sebelum ditutup? Halo? Masih ada yang kurang paham? Sudah? Baiklah, bila tidak ada lagi pertanyaan, berarti cukup. Demikian diskusi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup perkuliahan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.